Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi asma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasma'u na'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikah waruh fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Kita berlindung kepada Allah, terhindar dari segala godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apa itu malam Qadar? Malam Qadar adalah malam yang kalau kamu beribadah pada malam itu lebih baik pahalanya dibanding beramal selama 1000 bulan. Karena pada malam itu Allah turunkan para malaikatnya beserta komandan malaikat Jibril dengan izin Tuhan mengatur segala urusan keselamatan pada malam itu sampai terbitnya fajar di ufuk timur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quranul Karim, surat Al-Qadar, surat yang ke-97, ayat pertama sampai ayat terakhir atau ayat kelima. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, qaimin wal qaimat, sidang jamaah tarawih Masjid Nurul Falah yang Allah muliakan. Alhamdulillah pada malam hari ini dengan nikmat Allah, dengan hidayah Allah, dengan izin Allah, kita dapat berkumpul di rumah Allah ini dalam rangka qiyamul Ramadan pada malam harinya. Kalau tadi siang semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari tadi maghrib, kita sudah berhasil berpuasa Ramadan di hari yang ke-21 ya Pak Bu. Artinya sudah 3 pekan pula Ramadan ini kita lalui ya Pak Ibu. Tanpa terasa Pak Ibu ya, waktu terus bergulir, tanpa terasa telah 3 pekan pula kita lalui Ramadan ini. Salawat beriring salam buat Habibullah, kekasih Allah, Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebagai judul ceramah kita pada malam hari ini adalah apa tadi judulnya? Menjadi finalis Ramadan. Bapak Ibu, kalau kita sebuah perlombaan ikut finalis itu, apakah semuanya masuk final atau hanya sedikit Bapak Ibu? Hanya sedikit Pak ya? Sudah melewati namanya babak penyisihan ya Bu? Ada yang berguguran Bu, ya Pak? Ya, babak penyisihan semua masuk. Semua pemain, semua grup, semua kesebelasan, semua tim yang bertanding masuk semua Pak, ikut semuanya. Ya Bu, habis babak penyisihan banyak berguguran. Masuk babak semifinal malam 11 sampai malam ke-20. Ya Bu, sudah separuh tinggal lagi. Kalau tiba Pak, ya Bu,
Sepertiga lah. Dah separuh dah. Sepertiga. Capeknya lah. Sepertiga tinggal. Berkurang sepertiga atau yang tinggal sepertiga? Kurang sepertiga. Seperempat lah ya. Berarti masih bertahan juga ya. Bapak Ibu semakin maju saf ke depan. Artinya semakin banyak di luar. Sekarang masuk kita babak final. Ya Bu, malam 21 Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu, Ramadan ini kata Rasulullah semakin ke ujung semakin manis. Ya Pak, sehingga Nabi Pak ngatakan hadisnya, kata Rasulullah, malam Qadar itu berada pada malam 21 sampai akhir. Dia Pak Ibu, Nabi tidak memberi penjelasan lebih jelas. Cuma secara umum saja. Malam Qadar itu berada pada 10 malam terakhir. Ya Pak, boleh jadi dari malam. Artinya malam 21 sampai akhir. Itu satu kriteria kata Rasulullah. Yang kedua, biasanya berada pada malam-malam ganjil. Salah satunya berarti. Ya, mungkin malam 21, 23, 25, 27 atau 29. Nabi tidak merinci, hanya secara umum saja. Kenapa Pak Ibu? Supaya kita dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan tanpa ada namanya halangan, kita hadir setiap malam. Kayak Pak Bu? Kayak Pak? Kalau Ibu? Alhamdulillah. Lai kata Ibu. Senang Pak Bu ya. Kenapa Pak Ibu? Alum tantu lai tahun depan kita bertemu dengan Ramadan. Ya Bu? Ya nak? Coba saya lihat Bu Ramadan tahun lalu. Ada enggak Ramadan tahun lalu itu yang kini indah ikut bersama kita hari kini? Ada enggak? Dua kemungkinan. Pertama, sudah meninggal dunia, innalillah. Yang kedua, sakit mungkin apa? Atau ada halangan lain yang tiga sehingga tidak bisa hadir. Nah, itu saja kemungkinannya. Maka Pak Ibu, malam hari ini alhamdulillah malam ke-22 Allah masih memberi kita kesempatan untuk hadir di Masjid Nurul Falah ini. Bapak Ibu, mari kita syukuri kepada Allah. Kenapa Bapak Ibu? Dengan hadir kita ini, ya Bu, kita mendapatkan yang kata Rasulullah, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, kata Rasul. Di Bu, hadis itu ada dua redaksi ya. Pertama, man soma. Yang kedua, man qama. Itu aja bedanya Pak. Ke ujungnya sama. Awalnya sama. Bedanya soma satu, qama satu. Ya Bu. Kalau soma berpuasa, kalau qama mendirikan malam Ramadan pada malam hari seperti ini. Nah, Pak Ibu, sama. Kalau kita lihat Bapak Ibu, barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan dua syarat kata Rasul. Pertama, dia berpuasa karena beriman kepada Allah. Allah perintahkan dia berpuasa. Perintah siapa puasa ini Pak? Perintah Allah. Di mana terdapat? Dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya Pak Bu, mungkin kita hafal semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jalibana perintahnya Bu. Ya ayyuha, wahai alladzina, orang-orang yang amanu, mereka beriman. Kutiba, diwajibkan, alai, atas, kum, kamu, asyamu, berpuasa, kama, sebagaimana, kutiba, diwajibkan, ala, atas, aladzina, orang-orang yang min dari, qabli, sebelum, kum, kamu, la'alla, mudah-mudahan, semoga, kum, kamu, tattaqun, kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Dia Bapak Ibu, kita berpuasa Ramadan ini kita lakukan karena kita yakin ini perintah Allah. Ya Pak, ya Bu.
indak sagan jo suami bagi istri. Kan indak sagan ibu juga suami ibu dah. Sagan wak masak dak puasa wak laki wak puasa apa? Tu belum betul niat dia Pak. Diperlus lagi. Dibetul niat dia Pak. Atau bapak kita apa? Bini wak berpuasa Pak, masak wak dak puasa. Bu, kalau masih ada, Pak, masih ada sampai kini pikiran itu, ya Bu, coba istighfar Bu. Istighfar kita Bapak Ibu. Yang seperti itu istighfar. Astaghfirullahalazim. 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 Ya Bu, salah tuh niat tuh. Ya Bu. Kok ini ambo sampai Bu, belum terlambat lah Pak. Oh Bu, banyak ambo lihat Bu dalam masyarakat. Ada ibu awak atau apa awak atau kawan awak lah, ya Pak, bagi sebut orangnya doh. Tak payah beralih awak. Sagan awak mah. Kalau sagan tu Bu, kena masuk tu doh. Sagan kawan awak mah. Kan betul main deh Bu, itu karena itu Bu. Dah boleh tersagan. Tak beralih. Jangan pakai dua sagan-sagan lain. Ya Bu, kalau Bu pakai sagan, bercampur nanti. Berarti dia pergi beralih kok indah ikhlas doh. Bu, ikhlas tu Pak, ndak bercampur-campur doh. Boleh buat dia Pak Ibu memberi tugas di rumah. Boleh Pak Ibu kasih PR. Boleh Ibu ambil kasih PR Bapak Ibu, boleh. Boleh. Nanti Pak Ibu buka di rumah Al-Quran masing-masing. Surat Kanambale namanya An-Nalebah, ya Bu. Ayat 66, mudah menghafalnya. Surah An-Nambale ayat 66. Di sana Pak Ibu Allah memberi definisi apa itu ikhlas. Allah contohkan kepada air susu binatang. Wa innalakum fil an'am la ibrah. Dan sungguh pada binatang ternak kamu itu kata Allah ada pelajaran yang berharga. Apa itu? Nuskikum mimma fi butuni. Nuskikum kami beri minum engkau kamu kata Allah mimma dari apa-apa yang ada butuni dalam perutnya mimbaini yang diproses antara darah dan kotoran farfin, kotoran wadamin, darah. Apa itu? Labanan kholisan, air susu kholisan yang murni. Oh Pak, dalam perut binatang tu Pak, contoh sapi nak, Allah proses Pak air susu tu dari awal itu antara darah dan nanah. Tapi murni jadinya keluar. Ya Bu, ketika Ibu minum air susu murni, Ibu dapatlah pernah minum air susu murni Pak. Atau kalau kami darah-darah lahan panjang kamu labu tu Pak, namanya dadiah. Air susu kerbau lebih enak lagi tu, murni itu. Ya Pak. Lihat rasa Ibu dapat ketika minum tu ada darah, ada kotoran, lihat rasa. Padahal kata Allah memprosesnya antara dua itu. Barang hebat Allah Pak. Allah proses antara darah dan kotoran keluar air susu dari perut binatang itu. Tapi ketika kita meminumnya tidak terasa sedikit pun darah apalagi kotoran. Itu ya Pak. Sehingga kata Allah sa'irah menyejukkan, menenakkan lisyaribin bagi orang yang meminum air susu murni dari binatang itu. Kayak Pak Bu, itu ikhlas tu Pak. Itu ikhlas Pak, tak bercampur dah. Sagan ada kawan mak bercampur tu nak Bu, dia campur nak. Sagan ada kawan bercampur Pak. Kayak Pak. Tu Pak, maka Pak ikhlas tu Pak, tak sabri dah Pak. Orang Bu ikhlas membantunya mana? Maka ikhlas Pak. Iyo dulunya tak gerak mu. Tu tak mu dah Pak. Misal Pak ada awak membantu orang Pak, berhasilnya kuliah Pak. Terus satu ketika anak tu Pak melawan ke awak sabik muka rami. Indak darah-darah dulu, ndak kon jadi doh. Hilang ikhlas tu. Lenyap. Iya lenyap Bu. Di mulut tadi lenyap.
Ibu je ujiannya tu. Lihat sekali apa amalan tu habis tu. Ni mulut dia nak main mulut dia, Bu. Mulut dia nak main, Bu. Yang haram bisa menjadi halal, ya, Bu. Apa itu? Ijab kabul waktu menikah. Ya tak? Dari yang haram lewat itu halal. Kenapa? Ada ijab kabul antara calon suami dengan calon mertuanya, ya, Bu, dengan wali nikah. Terjadilah namanya ijab kabul. Artinya haram, ketika ijab kabul menjadi halal. Maka apa, Ibu? Mulut ini harus ditata, ya, Bu. Tidak sembarang ngomong loh, Bu. Hati-hati ngomong, Pak. Nah, itu maksudnya. Ya, Bu, hati-hati ngomong. Bapak Ibu yang muliakan, kembali pada awal Bapak Ibu. Itu hanya sedang intermezzo, Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu menjadi finalis Ramadan, ya, Bu. Bu, Pak, syaratnya saja, Bu, Ibu bertahan sampai selesai, itu menjadi finalis Ramadan, ya, Pak. Bertahan, Pak. Kalau tidak ada halangan, ya, sampai ke ujung. Itu namanya berhasil menjadi finalis Ramadan. Nah, Pak Ibu, sebetulnya Pak Ibu malam 21 Pak. Ini dua, ya. Sampai terakhir, Pak. Kodape, ya, Pak, yang tidak punya halangan, yang tidak punya tugas lain di rumah, ia itikaf di masjid, Bu. Bukan di rumah itikaf, di masjid. Kenapa, Ibu? Ini amalan Nabi, Pak. Begitu masuk malam 21, siangnya tadi, ini malam 21 misalnya, ini malam 2 kan, kita ambil malam 21. Tadi siang menjelang berbuka, Nabi kita berbicara sama istrinya Aisyah. Ya, adik Aisyah, mulai malam 22 malam, izinkanlah suamimu ini tidak lagi tidur bersama engkau dalam kamarmu, tapi aku tidur dalam Masjid Nabawi ini, beritikaf sampai terakhir menjelang selesainya Idul Ramadan, sampai malam Idul Fitri. Ya, Pak. Kata istri Aisyah, wahai baginda Rasul, silakan ya baginda, engkau kan Rasul Allah. Sami'tu wa ata'tu, aku dengar titahmu, aku patuhi. Alhamdulillah. Jadi Pak Ibu, kalau sebetulnya Pak idealnya, Pak, memang 10 malam tu, Pak, tidak pulang-pulang ada, Pak. Itu idealnya, Pak. Tidak keluar-keluar masjid dah. Ya, itu idealnya tuh. Si Nabi saja, Pak, tidak masuk kamar ya dah. Jadi kalau Ibu pernah pergi haji, ya, pergi atau pernah umrah, kan pernah ke apa tuh? Ke Masjid Nabawi, ya, di Madinah. Untuk umrah, bukan sebelah kirinya nanti kan ada itu apa makam Nabi, Bu. Di sana kan kamar Nabi dulu dengan istrinya, Bu. Sekarang kan makam 3 orang mulia sana, ya. Nabi, sahabatnya yang 2, mertuanya Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab Al-Faruq, kan gitu. Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu, ketika Nabi mulai itikaf, baca Nabi, Bapak Ibu, bersahur sama berbuka, diulurkan tangannya oleh Aisyah, Bu. Nabi menerima salam kamar, jendela tu Nabi buka jendela, Bu, diambil oleh Nabi. Ya, buka masuk kamar Nabi. Nabi itu masuk kamar lagi. Ya, Bu. Baik waktu beliau bersahur maupun waktu beliau berbuka. Ya, Bu. Itu dia, Pak Ibu, seperti itu. Kalau bagusnya itu yang bagus, ya, Bu. Tapi kalau Pak Ibu nggak bisa, kita Bapak Ibu seperti itu, ya, seperti kami, saya masih masuk, ya, Bu, bekerja, ya, sebagai pegawai negeri, itu Pak Ibu nggak bisa seperti itu, minimal, Pak Ibu, habis tarawih, habis witir, masuk ke masjid itu, Bu, bawa perbekalan, dibawa perbekalan, Bu. Kalaupun bisa langsung untuk bawa sahur, ya, Bu. Tapi kalaupun juga dekat rumah, nanti sahur ke rumah boleh juga, ya. Tapi ya enggak maksimal tuh, Pak. Tapi jadilah daripada tidak sama sekali, ya, Pak. Ya, Pak, Bu. Nah, Pak Ibu, apa saya Pak Ibu amalkan tuh, Bapak Ibu? Pertama, kita zikir kepada Allah. Di Bu, zikir itu memang sebanyak-banyaknya, Bu. Ya. Sehingga ayat banyak kata demikian. Contohnya surah Jumu'ah ayat 10, apa kata Allah? Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard. Apabila salat telah ditunaikan, salat subuh maksudnya, fantashiru fil ard, kata Allah. Fantashiru, maka bertebarlah kamu di muka bumi Allah. Wabtahu min fadlillah, kamu carilah kurnia nikmat Allah itu.
Tapi kata Allah, wadhkurullaha katsira, dan zikirlah kepada Allah katsira, sebanyak-banyaknya. Maksudnya Pak, Bapak pedagang kan pergi ke pasar, Pak. Ingat di pasar tu Pak, ketika menimbang ukur 10 on, ingat Allah. Menjual 10 on, ingat Allah. Membeli 10 on, ingat Allah. Itu maksudnya Pak, Bu. Ya Pak, itu maksudnya Pak. Jangan ingat Allah hanya ketika dalam masjid. Tiba di pasar, tiba di sawah, lupa Allah. Itu enggak benar tuh, Bu. Dikata Allah, wadhkurullaha katsira. Ingatlah Allah itu banyak-banyak. Ya Bu, maka apa ya Bu? Oh Ustaz, awak kalah tarawih kau witir. Iyalah Pak, Bu. Tapi masih ada lagi kesempatan. Ya Bu. Nah apa ya Bu? Begitu Nabi melakukannya Pak. Setiap malam. Tapi khusus malam 21 ini Nabi banyak bergadang, sedikit tidur. Ya Pak Bu, banyak bergadang, sedikit tidur. Berzikir. Kedua Pak Ibu adalah membaca Al-Quran Bapak Ibu. Ya Pak, membaca Al-Quran. Yang ketiga Pak Ibu, tambah lagi sholat malam. Ya Bu, boleh sampai 8, boleh terserah kita Bu. Nggak ditentukan banyaknya. Yang penting 2 rakaat salam. 2 rakaat salam ya Bu. Boleh sendirian, boleh berjamaah, terserah Bapak Ibu. Ya Bu, kalau Ibu lebih khusus sendirian saja. Kalau ada imam, ikut imam boleh juga. Ya Bu, namanya sholat malam Bu. Oh Ustaz, tarawih kan lah, tarawih lah, tapi masih dibolehkan. Nah Pak Ibu, sebagai pembanding ya Bu, sebagai Ibu, sebagai apa namanya pengetahuan umum saja, mulai tadi malam di Masjid Baitur Rahmah, tahu Baitur Rahmah apa ya? Masjidnya Ibunda Wali Kota itu, tahu Bu ya? Itu Pak Ibu boleh tadi malam itikafnya sudah jam 2 malam, tadi malam mereka yang hadir itu sudah bangun Pak. Biasa bangun jam 3 Pak, jam 2 lagi. Kenapa jam 2 Pak? Imam itu baca ayat 3 juz tamat dalam sholat. 3 juz Pak. Kali 10 malam berapa juz? 30 juz, 1 Al-Quran. Jadi Bu imam tuh Bu, mulai sejak malam pertama Ramadan sampai akhir Ramadan berhasil 2 kali khatam membaca Al-Quran dalam sholat Pak. Barang kadang palonya Pak. Ya Bu, konon ceritanya imam tuh pernah dulu malam kedua tak punya jadwal Pak, ke situ mau sholat setengah sabalik rasanya Pak. Tak capek-capek bacanya loh, tenang saja Pak. Salaman satu rakaat ya, ke 20 halaman 20 rakaat. Tenang bacanya Pak. Tak capek dong. Setengah sabalik selesainya. Tak pakai ceramah tuh Bu. Ya pilihan orang mesti nampak pilihan. Ya terus tangkap kamu. Ya Bu. Beko setengah sebalik Bu ya. Jam sebalik mereka tidur. Jam 2 bangun lagi untuk itu juga sholat lagi. Ya Bu. Sehingga Pak Ibu tahun kemarin mulainya kabarnya Pak. Kalau sebelumnya mulai masih tidak sampai 1 juz loh. Diulang lagi dari Al-Baqarah, dari Al-Fatihah ya. Al-Baqarah. Dia Pak Ibu, kalau di sana sudah bagus Ibu ya. 3 juz semalam. Nah Pak Ibu itu sudah bagus. Bapak Ibu, kalau kita nggak bisa seperti Pak Ibu, minimal Pak Ibu adalah kita di sini untuk sholat malamnya Bu. Bisa berjamaah, bisa sendirian. Kemudian Pak Ibu berikutnya memperbanyak istighfar. Ya Pak Bu, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Ya Bu. Kemudian Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau sendirian ya karim. Kalau bersama-sama fa'fu anna kami. Kalau ni itu saya ya. Allahumma in semuanya. Allahumma innaka afuwun karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Itu awak baca acuk-acuk malam-malam tu Bu. Allahumma ya Allah innaka sesungguhnya afun engkau maha pemaaf tuhibbul afwa engkau mencintai setiap pemaaf fa'fu an maafkanlah aku, maafkanlah kami Allah ya karim wahai yang maha mulia. Itu acuk-acuk malam tu Pak ya Pak.
Kalau bertamu malam Qadar, Pak, alhamdulillah. Maka Pak Ibu, kenapa Nabi 10 malam tadi itu Pak begitu serius? Beliau mengintai-intai malam Qadar tu Pak. Sehingga Nabi kepada awak pun tetap misteri, tidak diketahui malam kebarannya Pak. Supaya setiap malam awak serius ya Pak. Serius, tidak main-main doh. Serius awak seketik jago, baik seketik lalu banyak jago. Awak kan banyak Bu Pak. Dikit-dikit tidur. Harusnya sedikit tidur ya, dikit-dikit makan, dikit-dikit tidur. Harusnya sedikit tidur, banyak bangun. Itu maksudnya Pak Ibu. Ya Bu. Itu yang idealnya Bu. Jadi Pak Ibu, kenapa Nabi tidak tidur lagi dalam kamar? Beliau fokus pada malam itu mengintai malam Qadar yang kata Allah tadi dikatakan ayat Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Ya Bu. Ini Allah nyatakan ayat Bu. Allah nyatakan, nak main Bu. Malam Qadar itu kata Allah utamanya kelebihannya siapa yang melakukan ibadah maksimal pada malam itu, amal ibadah itu pahalanya di sisi Allah lebih bagus dibanding kita beribadah selama 1000 bulan. Lama dah 1000 bulan tu. Siapa yang umur 90 tahun? Ada umur 90 tahun sekolah. Ada ibu atau apa 90 tahun umur kini? Ada ya tak? Tunjuk tangan. Ada Pak? Ada kan? Berarti lama tu Bu. Kata Allah satu malam tu saja beribadah lebih bagus dibanding itu. Ya Bu. Maka apa Bu? Wajarlah Ramadan ini begitu Nabi sangat-sangat merindukannya dengan para sahabat. Sehingga keluarlah bunyi doa Nabi sebelum Ramadan masuk itu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Itu namanya bentuk kerinduan Pak. Sehingga Nabi berdoa setiap hari menjelang Ramadan masuk. Allahumma ya Allah barik lana, berkailah untuk kami fi Rajab, bulan Rajab, wa Sya'ban dan bulan Sya'ban, wa balikna, dan sampaikanlah umur kami ya Allah menjumpai Ramadan. Ya Pak, kenapa Ibu? Intinya mana Pak? Malam Qadar itu kata Allah dalam ayat lebih bagus nilai pahalanya kamu beribadah semalaman itu dibanding selama 1000 bulan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang muliakan, itulah intinya kenapa Nabi iktikaf mulai malam 21 sampai akhir Ramadan. Indak lalu dalam kamar, tapi dalam masjid lalu ketika memang mengantuk setelah asyik beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang muliakan, waktu macam cerita Bapak Ibu ya. Ada bertanya Pak Bu? Pas ya? Memang tidak bertanya Bu ya. Kita akan salat lagi Pak Ibu. Jadi intinya Pak Ibu lah, mari Pak Ibu kita selesaikan Ramadan ini Bu ya, sampai ke ujung Pak Bu. Lengkapi sunat-sunatnya Bu ya, makan sahur jangan lupa ya Bu. Segera berbuka ketika maghrib ya Bu. Banyak berinfak, baca Quran, istighfar, termasuk Pak Ibu membaca salawat. Ya Pak. Pak, imbangilah istighfar dengan salawat Pak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh juga salatullah salamullah ala yasin habibillah. Banyak ya? Atau sallallahu ala Muhammad. Banyak ya Bu, diagam itu banyak. Terserah Pak Ibu. Yang penting Pak Ibu bagaimana kita setiap nabi itu ya Bu, antara istighfar kemudian zikir yang lain termasuk salawat juga Pak Ibu. Kalau bisa jangan kita lupakan ya Bu, apalagi pada malam 10 malam terakhir ini Bapak Ibu. Perbanyak salawat, perbanyak istighfar, perbanyak baca Quran, perbanyak zikir Bapak Ibu. Insyaallah Bapak Ibu itu merupakan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi bersamaan dengan malam Qadar. Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah beri kita kesempatan untuk menemui malam Qadar Ibu, dan kita Allah sehatkan, Allah semangatkan beribadah sampai selesainya Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurang mohon maaf Pak Ibu, demikian saja. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.